beban untuk kita. Jadi anak-anak, silakan disaksikan ya.
kedua mereka terhadap penatnya dunia ini ya anak-anak. Ternyata mengeksplorasi pengalaman manusia, pengalaman kita. Nah, puisi menjadi sarana dan kita mengeksplorasi aspek-aspek kemanusiaan, membantu membaca, memahami diri sendiri atau orang lain, dan meningkatkan empati terhadap lingkungan sekitar. Itu. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah baca ada prosa mengenai kepompong dan semut. Setelah itu kita telah membaca puisi mengenai bumi tua. Nah, sekarang kita perhatikan lagi. Kita telah kita tahu bagaimana dia ungkapannya. Yang pertama kita sudah diksi. Diksi itu adalah pilihan kata. Tadi di pertama di dalam prosa dalam puisi tadi kata-katanya lebih sederhana ya. Nah, sedangkan diskusi bumi tua tadi katanya lebih puitis. Ya. Di sana tadi menggembungkan pipi seperti bayi. Coba kalian pikir, emang bumi bisa dia menggembungkan pipinya? Dia bisa nggak seperti bayi? Dia menangis tidak kan? Nah, itu dia maknanya yang menggunakan kata-kata yang terpilih. Selanjutnya adalah tema. Tema adalah bagasan. Nah, kita sebut dari kepompong tadi. Temanya adalah mengenai jangan meremehkan orang lain. Sedangkan di puisi, temanya adalah kondisi bumi yang sekarang sudah rusak. Dirusak oleh siapa? Manusia. Kalian bangsa bumi nggak? Kalau kalian bangsa sembarangan kan
sekian dari presentasi kami kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih tepuk tangannya dulu anak-anak. Oke, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Nah, kita sudah mendengarkan satu presentasi ya dari kelompok pertama. Nah, jadi tugas kalian anak-anak di balik itu nanti ada kalian menelaah ya. Kelompok itu kan sudah, nah yang lainnya silakan telaah visi dan prosen akan buat. Baik. Nah, kalau begitu kita baca kesimpulannya. Nah, jadi prosa dan visi sama-sama digunakan untuk menyampaikan perasaan. Dalam prosa, perasaan diungkapkan dengan jelas dan padat. Sedangkan dengan visi disampaikan dengan bahasa yang indah. Nah, indah, singkat dan penuh makna melalui pikiran kata dan gaya bahasa. Nah, dengan demikian, baik prosa dan visi sama-sama menjadi media untuk mengungkapkan perasaan, tetapi prosa menunjukkan kejelasan dan aluritas, namun visi menunjukkan keindahan bahasa dan kedalaman makna. Oke, kira-kira kalian senang nggak belajar hari ini? Senang, Bu. Kalau ibu tanya, kalian lebih senang belajar prosa atau visi? Prosa. Oh, ada yang visi, ada yang prosa. Oke, nah kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan hari ini kita itu belajar apa itu? Singkat saja nggak apa-apa. Ayo satu orang aja. Yang mau? Saya, Ibu. Nah, silakan yang mau. Ya, Ibu.